Langit timur Nusantara selalu menyimpan pesonanya sendiri. Di ufuk sana terhampar sebuah pulau raksasa bernama Papua. Tempat hutan hujan tropis membentang seperti permadani zamrud yang disulam alam selama jutaan tahun. Inilah salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia dan yang terbesar di kawasan Asia Pasifik setelah Amazon dan Kongo. Luasnya mencapai lebih dari 33,6 juta hektar, sekitar seperempat dari total tutupan hutan Indonesia. Dari udara, Pulau Papua tampak menyerupai burung raksasa yang terbang ke arah timur. Kepalanya adalah semenanjung Vogelkop di Papua Barat, sementara sayapnya membentang menuju Samudra Pasifik. Papua juga berada di zona tumbukan lempeng tektonik aktif, menjadikannya wilayah dengan relief paling ekstrim di Indonesia. Dari laut dalam hingga pegunungan bersalju dalam jarak yang relatif dekat. Di dalamnya terbentang mozaik ekosistem yang luar biasa. Dari hutan mangrove berlumpur yang berfungsi sebagai benteng alami tsunami, rawa-rawa sagu yang menjadi lumbung pangan tradisional, hingga pegunungan Jayawijaya yang menyimpan gletser tropis terakhir di Indonesia. Sisa zaman es yang kini menyusut cepat akibat pemanasan global. Hutan ini bukan sekadar bentang alam, melainkan penyangga iklim regional, penyerap karbon raksasa, dan benteng terakhir bagi ribuan spesies yang tak ditemukan di tempat lain di bumi. Hutan Papua adalah salah satu hutan tropis terakhir yang benar-benar liar. Disinilah hidup makhluk-makhluk yang seolah berasal dari dunia lain. Papua dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman burung tertinggi di planet ini. Pulau Nugini yang mencakup Papua Indonesia dan Papua Nugini menjadi rumah bagi lebih dari 700 spesies burung, dengan lebih dari 300 diantaranya endemik. Keunikan ini lahir dari isolasi geografis selama jutaan tahun, ketika Papua terpisah dari benua Australia dan Asia, memungkinkan evolusi berjalan tanpa gangguan. Dari lantai hutan hingga kanopi tertinggi, setiap lapisan hutan memiliki komunitas burungnya sendiri. Merpati raksasa darah mahkota berjalan perlahan di tanah hutan, sementara nuri dan kakak tua terbang berisik di atas kanopi. Banyak burung Papua memiliki kecerdasan tinggi dan ikatan sosial kuat, terutama kelompok paruh bengkok. Beberapa spesies bahkan diketahui mampu menggunakan alat sederhana. Namun di antara seluruh kekayaan ini, dua makhluk berdiri sebagai simbol legenda Papua. Burung cendrawasih, sang penari surgawi, dan Kaswari, sang raksasa purba penjaga lantai hutan. Burung cendrawasih mendapat julukan burung surga dari sebuah kesalahpahaman yang indah. Ketika spesimen pertama tiba di Eropa pada abad ke-16 tanpa sayap dan kaki, sesuai tradisi masyarakat lokal, orang-orang percaya burung ini tak pernah mendarat, melayang abadi di langit dan hanya meminum embun. Keindahannya memang melampaui logika evolusi biasa. Bulu cendrawasih bukan sekadar berwarna cerah, tetapi tersusun dari struktur mikroskopis dan nano yang membelokkan cahaya, menciptakan kilau yang bahkan lebih mencolok daripada pigmen kimia biasa. Terdapat 42 spesies cendrawasih, dan masing-masing memiliki ritual kawin yang berbeda, hasil seleksi seksual ekstrem selama jutaan tahun. Tarian mereka bukan gerakan acak, melainkan pola yang sangat spesifik dan hanya dikenali oleh betina dari spesies yang sama. Vokalisasi mereka pun mencakup frekuensi rendah hingga tinggi, termasuk bunyi mekanis yang dihasilkan dari sayap atau bulu. Setelah kawin, betina membesarkan anaknya sendiri,
Sementara cendrawasih menjalankan peran penting sebagai penyebar biji, membantu pohon-pohon hutan tumbuh jauh dari induknya dan menjaga keragaman genetik. Jika cendrawasih adalah tarian lembut dari surga, maka kasuari adalah gema keras dari masa lalu bumi. Burung darat terbesar di Papua ini berjalan dengan langkah berat, seolah membawa bayangan zaman dinosaurus. Kasuari termasuk burung ratite, kelompok purba yang berevolusi sebelum kemampuan terbang hilang sepenuhnya. Bulu hitamnya yang kasar berfungsi seperti zirah alami saat menerobos hutan rapat. Namun yang paling mencolok adalah kakinya. Sangat kuat, mampu berlari hingga 50 km per jam, dan dilengkapi cakar tajam sepanjang 12 cm. Di kepalanya terdapat mahkota keratin yang berfungsi ganda, membantu membuka semak saat berlari, sebagai penanda usia dan dominasi, serta kemungkinan memperkuat suara infrasonik yang hanya dapat terdengar dari jarak jauh. Kasuari adalah penyebar biji terbesar di hutan Papua, mampu menelan buah seukuran kepalan tangan manusia. Beberapa spesies pohon bahkan bergantung sepenuhnya pada kasuari untuk berkembang biak. Meski dikenal berbahaya, kasuari pada dasarnya pemalu dan menghindari manusia. Ancaman terbesar bagi mereka justru datang dari hilangnya hutan dan fragmentasi habitat yang memutus jalur jelajah alami mereka. Di hutan pegunungan yang berkabut, hidup kanguru pohon, mamalia unik yang menentang bayangan kita tentang kanguru. Tidak melompat di padang rumput, ia justru hidup perlahan di kanopi, bergerak hati-hati di antara dahan basah dan berlumut. Adaptasinya sangat ekstrim, telapak kaki kasar seperti sepatu pendaki, ekor panjang sebagai penyeimbang, dan kemampuan melompat turun dari ketinggian hingga 18 meter tanpa cedera serius. Bersama ribuan spesies anggrek, buah endemik seperti matoa dan buah merah Pandanus conoideus, serta serangga raksasa seperti kupu-kupu sayap burung Goliat, Papua menjadi salah satu perpustakaan kehidupan paling lengkap di dunia. Selama lebih dari 40.000 tahun, ratusan suku adat telah hidup selaras dengan hutan ini, mengembangkan pengetahuan ekologis yang sangat presisi. Kapan berburu, kapan menanam, dan kapan membiarkan alam beristirahat. Namun kini, tekanan deforestasi, perburuan dan perubahan iklim mengancam keseimbangan yang rapuh ini. Memahami Papua bukan sekadar mengaguminya, tetapi menyadari bahwa keberlangsungan hutan ini adalah cermin masa depan bumi. Jika zamrud khatulistiwa ini padam, dunia akan kehilangan salah satu mahakarya terakhir alam,